dengan foto caleg yang ikonik gitu ya, yang itu akhirnya menarik simpati banyak masyarakat dan memilih gitu? Ya apa ya, ya nggak ada niat banget, cuma iseng-iseng. Saya pakai itu, tanya KPU boleh, saya terus ya yang kalau dia bilang pakai pakaian adat atau pakai yang ciri khas, tapi saya bilang kalau ini boleh nggak? Ya boleh, ya udah nggak masalah. Sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja, nggak ada maksud strategi, nggak ada orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi apakah anda percaya dengan saya kan gitu ya. Kalau responnya sebenarnya kita ada kaget sedikit juga ya. Soalnya tiba-tiba kan lihat di gambaran poster itu ada Bang Komen. Tidak ada sama sekali ya, sama semua saya lihat juga calon itu tidak ada yang sosialisasi kepada kita di sini. Hampir semua warga milih Bang Komeng memang. Dan itu tanpa ada yang menggerakkan, nggak ada, karena memang yang dikenal ya Bang Komeng, orangnya memang lucu ya. Alhamdulillah kita support lah buat kegiatan teman-teman semua, apapun itu, mau untuk nyalek, mau bikin usaha atau apapun, kita support buat teman yang terbaik aja buat teman. Ya mungkin hal itu jadi orang kagetnya, kok ada dia gitu kan. Mungkin kalau saya kampanye mungkin orang udah nggak kaget. Sekarang kita ini sebenarnya dijajah oleh Korea Selatan secara kebudayaan, Pak. Mak gua aja masak sampai angus gara-gara nonton drakor. Iya, benar. Benar. Drakor nggak mau ketinggalan. Benar. Mak gua takut ketinggalan pakai sepatu terus. Ya karena kalau ketinggalan kan repot. Iya benar juga. Nonton drakor itu. Terus hampir semua iklan, Pak. Lihat, Iya. Blackpink lah, apalah. Apa kita nggak mampu? Buktinya kita udah pada pergi haji. Bukan itu masalah itu. Pergi haji dia. Pergi haji tidak mampu. Iya. Oh iya. Semua orang kan, jangan Pak. Lihat aja deh, Pak, ya kan? Iya. Iklan begitu aja tuh, Pak. Benar. Bisa kita. Benar. Kan pasti mahalan dia dibanding kita. Berarti maksudnya Bang Komeng dia tuh pengen di Jawa Barat terutama. Ya, seluruh Indonesia lah, Pak. Ya dinaikin Ya, itu maksudnya keseniannya. kenapa kita nggak bisa seperti ini? Iya. Itu. Oh, di sana, Pak, ya? Jauh. Situ. Oh, iya, seperti itu. Iya. Iya. Percaya. Percaya dong, percaya. Kalau emang udah waktunya, ya gaskan. Karena kan semuanya pasti punya talenta apapun itu. Seorang bisa menjadi public figure pasti ada talentanya. Beliau orangnya sederhana ya, itu tidak, ini kemarin juga bajunya sederhana, saya lihat nggak kelihatan keartisannya lah itu, dan saya percaya bisa mewakili warga Provinsi Jawa Barat untuk menjadi anggota DPD. Alhamdulillah di dalam pesta politik kali ini bukan hanya menggunakan hak suara, tapi saya juga bisa ikut dalam menjadi kontestan dalam kontestasi politik kali ini. Oke, kan kakak juga nyalek ya, gimana nih perasaannya deg-degan ya? Deg-degan lah, bismillah, tapi yang pasti apapun itu keputusannya udah jalan yang terbaik dari Allah, yang pasti udah ikhtiar maksimal, niat dari awal juga memang terlepas dari terpilih atau tidak terpilih, yang penting selama 1 tahun 2 tahun ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya, banyak ketemu sama masyarakat, banyak berbagi, banyak berdialog, jadi apapun itu karena dari awal niatnya memang ingin membantu dan berguna untuk masyarakat, selebihnya kita kasih kepada Allah. Kalau memang sudah rezeki, udah jadi garis tangan ya akan menjadi. Tapi optimis gak dengan mencaleknya kakak? Bismillah lah, yang pasti kita udah ikhtiar maksimal ya, dan niatnya dari awal kan insya Allah niat yang... Tadinya kan istri yang nggak setuju gue ke politik, walaupun gue kan sarjana politik. Gue sarjana politik dari UI, tapi dia bilang jangan ke politik. Tapi pas 2 tahun, 3 tahun terakhir udah mulai bantu masalah orang, tapi malah justru kita mendapatkan banyak kesulitan. Di situ istri bilang lu karena kayaknya harus masuk ke dalam sistem deh. Terus Astrid juga justru memutuskan untuk terjun ke politik juga 1 hari sebelum pendaftaran terakhir DPT. Dia bilang akhirnya mau, tadinya dia nggak mau. Tapi nggak apa-apa, fun dan seru, kita jalaninnya juga dengan enjoy, tidak ada beban ya. Ketemu masyarakat senang banget, walaupun kita mesti panas-panasan, hujan-hujanan dan segala macam, tapi senang bisa ketemu masyarakat langsung. Saya masih syuting, saya masih punya program, nggak ada surutnya. Tetaplah entertainment, tetap jalan di YouTube. Tapi di TV kan gue udah berhenti dulu kemarin. Di YouTube juga kurangin, tapi tetap ada lah, hipnotis tetap ada. Tapi sekarang jadi cuma 30% aja lah gitu. Jadi menurut gue artis itu punya popularitas tapi belum tentu punya elektabilitas, belum tentu dipilih. Jadi kalau mau nyalek benar-benar menurut gue harus turun ke masyarakat, harus kenal sama masyarakat, tak kenal sama kata sayang.
Jangan cuma modal artis doang tapi lu nggak pernah turun, percuma. Nah, makanya wakil rakyat. Pada intinya saya berniat untuk menjual sebagian dari ginjal saya, intinya untuk melanjutkan amanah, juga melanjutkan perbuatan amal baik terhadap masyarakat dengan mengabdi dan tidak mengkhianati, utamanya lebih mementingkan kepentingan